Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dapat melaksanakan ibadah, aktivitas kita sehari-hari, dan juga semoga kita dijauhkan dari bala, malapetaka, musibah yang mengintai kehidupan manusia. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang 3 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada di dalam riwayat Imam Muslim. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafiy. Rawahu Muslim. Artinya, hadis ini dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang merasa cukup, dan yang khafi, dan yang beribadah atau rajin beribadah secara diam-diam. Hadis riwayat Muslim, ada di dalam kitab Zuhud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sabdanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang 3 sifat yang dicintai oleh Allah. Tetapi sebenarnya bukan tentang bagaimana Allah mencintai seorang hamba. Karena Allah mencintai hambanya itu adalah sesuatu yang pasti. Maka di dalam poin yang pertama itu kami tulis bahwasanya Allah itu mencintai hambanya, hamba yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memahami bahwasanya Allah itu mencintai hambanya, maka cinta Allah itu tulus kepada hambanya. Maka kalau di dalam kita membahas tentang kalimat basmalah, di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian para ulama menjelaskan tentang sifat Ar-Rahman atau nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya dibedakan. Jadi cinta Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan juga cinta Allah terhadap seluruh manusia. Di dalam surat Al-An'am Allah sampaikan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Ini yang pertama, bahwasanya rahmat Allah itu meliputi seluruh alam semesta ini. Ada hambanya yang bertakwa maupun yang berbuat maksiat, yang berbuat baik maupun berbuat buruk, maka rahmat Allah masih turun.
hujan masih turun, kemudian binatang tumbuh-tumbuhan masih ada, kemudian kalau yang kita rasakan, kita melakukan apapun, mohon maaf kalau kita masih bisa bekerja, kita masih banyak dimudahkan oleh Allah. Kalau kemudian cinta Allah itu hanya kepada mereka yang berbuat baik saja, wah kacau Pak. Begitu kita berbuat salah, seperti kita di kelas kalau kita masuk sekolah tahu bolos gitu, atau tahu tidak mengerjakan PR, disetrap. Ternyata kan kita tidak disetrap oleh Allah. Bahkan kemudian dalam kondisi tertentu ya ada istilah yang mungkin pernah kita dengar, yaitu istidraj. Orang yang berbuat salah malah kemudian dikasih terus rezekinya ya terusan. Tapi apakah kemudian apa yang kita lihat dari rezeki yang dia dapatkan berlimpah itu kemudian menjadikan hatinya tenang? Kan kita tidak tahu. Apakah kemudian keluarganya sehat seperti keluarga kita gitu? Ataukah kemudian anak istrinya, kemudian keluarganya juga baik-baik saja? Kan kita tidak tahu. Apakah mereka bisa jalan ke pasar, ke mall, kemudian lari? Kalau di Semarang di Simpang 5, apakah mereka kemudian nyaman dengan kondisi seperti itu? Belum tentu. Apalagi kemudian dikaitkan dengan ibadah. Apakah kemudian juga beribadah di masjid, ataukah mungkin di rumah juga beribadah, kan begitu. Nah, ini kondisi yang kita tidak tahu. Tetapi kita hanya mengetahui secara kasat mata apa yang dia peroleh itu berlimpah, kemudian banyak, semakin banyak, kan seperti itu. Nah, jadi di sini cinta Allah terhadap orang secara keseluruhan, dan kemudian ada sunnatullah di dalam kehidupan. Siapa menanam mengetam, siapa yang berusaha dia dapat. Ini sunnatullah yang tetap juga harus dilakukan. Ya, orang beriman, dia sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi nggak kerja. Ya dia tidak mendapatkan dalam konteks sunnatullah itu. Maka kan mungkin pernah atau sering kami sampaikan, ada salah seorang sahabat yang melihat sahabat yang lain di masjid nggak keluar-keluar masjid. Dan orang itu kagum. Sampai kemudian lapor kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, itu di masjid ada orang luar biasa. Dia dari beberapa hari yang lalu di masjid, sholatnya wah luar biasa, dia nggak pernah keluar masjid. Habis mendengar itu Umar malah mengatakan usir dia dari masjid, keluarkan dia dari masjid, karena kehidupannya bukan di situ. Ya, wayai kerja Pak. Jadi wayai di rumah ya di rumah. Kan pernah ada sahabat, istri seorang sahabat itu lapor kepada Rasulullah. Rasulullah sahabat pokoknya salah seorang sahabat ini, dia ini jarang di rumah, tidak pernah mencium anaknya, kemudian juga tidak memperhatikan keluarganya. Ini ada seperti itu. Jadi fenomena seperti itu ada. Maka kemudian Rasulullah luruskan. Jadi keluargamu punya hak, matamu punya hak, kemudian badanmu punya hak. Jadi kalau sudah ya hak ini mungkin kalau dalam konteks bekerja kita sekarang ini, misalnya yang ada istilah pensiun. Nah, kalau sudah waya pensiun ya pensiun, kan gitu. Nah, berarti kan leren. Jadi suruh berhenti, tapi bukan berhenti kemudian berhenti total. Orang yang biasanya bergerak kemudian berhenti, nah ini biasanya sakit-sakitan itu. Maka beruntunglah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau walaupun sudah pensiun, sudah tidak bekerja secara rutin, tetapi masih bergerak, masih ngurusi putu, kemudian punya ayam atau punya piaraan, ya mungkin ya ayam, kucing dan teman-teman. Artinya masih bergerak itu insya Allah masih sehat. Tapi kalau kemudian berhenti total, wah itu biasanya sakit-sakitan itu. Ya, jadi itu sunnatullah di dalam kehidupan. Selain daripada itu, kemudian ada cinta Allah
yang hanya untuk orang yang beriman. Kan jadi cinta Allah terhadap orang yang beriman ini ada di dunia dan juga di akhirat. Maka kalau kita menelaah di dalam Al-Qur'an, saya ini sebenarnya kajian Pak Kiai hari Senin nggih, Pak? Senin nggih. Senin itu ya karena pas jadwal saya ngajar jadi nggak bisa, cuma kan dengar lamat-lamat, Pak. Itu sebenarnya sampai surat Al-Anfal nggih. Itu luar biasa itu. Jadi kalau kita membahas surat Al-Anfal itu luar biasa. Ada banyak janji Allah di situ. Maka di dalam surat Al-Anfal itu kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ada ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada yang mengatakan kalau ingin umat Islam itu menang, maka terapkan ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Anfal. Saya dengarnya lamat-lamat, padahal pingin ikut tapi ya nggak sempat-sempat, nggak bisa-bisa. Karena memang Masya Allah luar biasa itu. Jadi itu dalam surat Al-Anfal Allah banyak memberikan janji. Orang beriman pingin menang, pingin sukses, ya itu syaratnya ada di dalam surat Al-Anfal. Ada taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak boleh berkhianat, dan beberapa hal yang lain. Dan kemarin kan ada perbandingan musuh 1 banding 20, 1 banding 100. Ya ada kemudian dimansuh kan gitu. Maka ada al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang ini Allah kasih korting, dispensasi, karena tahu iman kalian itu tidak seperti orang sebelumnya gitu. Kortingnya banyak gitu, Pak. Dari 120 ya. Kemudian turun terus. Nah, sekarang nggak tahu kortingannya sekarang berapa itu. Lagi. Nah, itu isyarat yang Masya Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu di sini ada perkataan Ibnu Qayyim. Jadi kalau kita membahas ungkapan para sufi, itu banyak di luar nalar kita sebagai manusia normal. Dia para ulama sufi itu berpikir sangat jauh sekali. Nah, di antaranya ini perkataan Ibnu Qayyim, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Masalahnya itu bukan tentang kamu mencintai Allah, tetapi bagaimana Allah mencintaimu. Orang kalau kita mengaku kita cinta sama Allah, semua mengaku. Kita cinta sama Islam, semua mengaku. Tetapi sebenarnya bagaimana kemudian Allah mencintai kita? Nah, maka ketika kita memahami bagaimana Allah mencintai kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu yang menjadikan Allah itu cinta kepada kita. Nah, itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang disampaikan Nabi bagaimana Allah mencintai seorang hamba. Ini satu pembahasan ini bisa panjang memang. Yang pertama Rasulullah sampaikan innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai al-abda, seorang hamba. Yang pertama adalah at-taqi, yang bertakwa. Dan kalau di dalam tafsir Al-Quran itu, kenapa kemudian seseorang itu disebut dengan abdun? Nah, jadi seseorang itu disebut dengan abdun. Maka Rasulullah itu kan pernah menyampaikan, di antara nama yang paling disenangi oleh Allah itu yang didahului dengan kata abdun. Abdun kemudian dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, kemudian Abdurrahim, dan seterusnya. Orang Indonesia karena angel jadinya Abdul. Belakangnya nggak disebut, Pak. Akhirnya kemudian karena Abdul Ghafar, Dul Ghafar. Jadi seperti itu. Seorang hamba abdun karena hamba ini, istilah abdun itu dikaitkan dengan masalah ibadah.
Jadi abdun ibadah itu sebuah rangkaian. Orang yang beribadah maka dia adalah seorang abdun. Kalau dalam hadis akhir hari akhir itu ketika salah satu tanda kiamat itu kan perang Yahudi sama orang Muslim. Nah, ini Pak, kalau kita menelaah sabda Nabi tentang perang akhir zaman, itu banyak. Kalau iman yang tidak berbicara itu mustahil. Ya, bagaimana mungkin orang Muslim akan bertempur terakhir kali nanti dengan orang Yahudi? Itu sama halnya yang difikirkan sahabat pada waktu itu, bagaimana mungkin kaum muslimin yang ada di Madinah yang masih ecek-ecek gitu, itu nanti bisa menguasai Persia sampai Romawi. Itu kalau bukan iman, maka akan menolak sabda Nabi yang terkait dengan masalah itu. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan nanti Persia atau Romawi akan dikuasai. Tapi kan hadis itu terbukti setelah 8 abad. Tetapi dimulai usahanya sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan ketika membuat armada perang. Buat armada pasukan laut pertama kali nyebrang sampai ke Turki. Itu pertama kali, tapi nggak berhasil sampai zamannya Muhammad Al-Fatih. Ya, kita lanjutkan dulu. Sifat yang pertama adalah at-taqi. Taqi itu takwa. Kalau di dalam Al-Quran ada ungkapan begini, al-birru manittaqo. Kebaikan itu bagi orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa dia adalah orang yang berbuat kebaikan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 179 Allah juga sampaikan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nanti ujung ayatnya wa ulaika humul muttaqun. Nah itu, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ini saya nggak jelaskan panjang lebar karena sudah sering kita mendengar istilah takwa, apalagi Ramadan. Kultum apapun ujungnya takwa. Nah, itu Pak. Maka kalau kita memperhatikan kultum di bulan Ramadan itu penceramah baik subuh maupun traweh, mereka berbicara tentang topik apapun, sabar, syukur, kemudian tentang harta dan lain sebagainya, ujungnya takwa. Maka menarik Pak itu Pak. Jadi kalau kita perhatikan kultum Ramadan itu sebenarnya luar biasa. Jadi topik yang diangkat para penceramah itu mesti ujungnya takwa. Piye carane harus ada kaitannya sama takwa itu loh. Tapi memang benar. Jadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang bertakwa. Di sini saya tidak monggo nanti bisa dibaca. Saya tidak menjelaskan tentang yang saya tulis, tetapi saya ingin menyampaikan ungkapan Umar bin Khattab ketika beliau ditanya tentang takwa. Takwa itu apa? Maka kemudian beliau menjawab, takwa adalah ketika engkau berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya. Apa yang kamu lakukan? Saya akan hati-hati. Kalau dalam riwayatnya tuh gini Pak, saya akan mengangkat kaki saya, kemudian meletakkan di tempat yang tidak ada durinya, mengangkat kaki yang satu lagi, dan seperti itu seterusnya sampai kemudian durinya habis. Sampai diungkapkan seperti itu. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada ini nanti dalam konteks yang luas itu panjang nanti. Dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian kan ada itu. Wah, harus hati-hati. Maka kemudian ada audit. Maka orang-orang yang sebenarnya bekerja di perkantoran itu sebenarnya menerapkan nilai takwa.
Karena pasti akan diaudit. Karena diaudit dia akan membuat laporan hati-hati. Ya seperti itulah takwa itu. Meskipun kemudian ya namanya orang bisa dimanipulasi dikit-dikit lah. Sing penting gerak konangan, ngerti ya Pak. Tapi nilai kehati-hatiannya di situ. Maka orang yang bertakwa adalah mereka yang berhati-hati, yang kemudian waspada di dalam kehidupan. Mau melakukan apapun pasti akan berpikir baik atau tidak. Kemudian ini nanti membawa madarat atau tidak dan seterusnya. Itu takwa. Ya. Kemudian orang yang dicintai oleh Allah yang kedua, sifat yang kedua adalah al-ghani. Ghani itu kalau di dalam syarah Muslim dijelaskan sebagaimana yang kami tulis. Bahwasanya ghani di sini maksudnya adalah qanaah. Jadi kaya jiwa. Tetapi saya rasa al-ghani kaya itu bisa difahami dua hal. Ya memang kaya, Pak. Seorang hamba yang dicintai Allah itu kaya secara materi. Maka kemudian ada syariat zakat. Tidak mungkin ada syariat zakat, infak, sedekah, wakaf itu ketika umat Islam tidak didorong untuk kaya. Maka orang yang kaya itu dicintai oleh Allah. Dan sahabat pada waktu itu pernah ada yang merry. Jadi ketika perang, musim panas, kemarau, paceklik, Rasulullah hanya mengatakan yang boleh keluar jihad hanya mereka yang punya kuda, keledai, onta dan isinya. Gitu. Karena perjalanan kita jauh dan negara tidak bisa mengakomodir. Akhirnya yang punya kuda dan isinya yang berangkat. Yang lainnya iri, Rasulullah kami terus mosok mboten diangkut. Kami kan juga ingin ikut jihad, ingin ikut perang. Rasulullah nggak bisa. Nanti kalau tengah perjalanan makanannya habis terus meh piye, meh balik. Atau mau melanjutkan juga jauh. Jadi berat. Maka para sahabat kemudian akhirnya ditolak, kemudian mereka balik ke Madinah. Maka waktu itu kemudian sahabat yang mengatakan Rasulullah dalam hadis arba'in itu ada itu. Orang-orang kaya pergi dengan hartanya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Tetapi mereka bisa beribadah, bisa bersedekah dengan hartanya. Kami nggak bisa. Rasulullah bijak. Jadi, Rasulullah bijak. Apakah kalian tidak tahu bahwasanya setiap tasbih itu mempunyai nilai sedekah? Setiap takbir, setiap tahlil, setiap tahmid itu ada nilai sedekah. Jadi sampai Rasulullah membombong para sahabat seperti itu. Jangan khawatir kalau orang yang lain punya harta bisa bersedekah dengan hartanya, kamu bisa bersedekah dengan seluruh ruas-ruas yang ada di dalam tubuhmu. Begitu. Kalau orang kaya juga begitu. Ya. Jadi ini perbandingan seperti itu. Ya. Jadi pertama orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang kaya, tetapi tidak sekedar kaya. Kaya tetapi kemudian membelanjakan kekayaannya itu di jalan Allah. Dan menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dalam Quran, harta yang diminta oleh Allah itu bukan setengah, bukan lebih dari setengah. Tetapi mimma rozaqnahum. Jadi mimma itu bagian kecil. Bukan setengah, bukan sepertiga, tapi bagian kecil. Maka zakat itu adalah bagian kecil yang kemudian dikeluarkan. 2,5%. Kata pajak ya Pak? 10% gitu. 11%. Tetapi zakat mengurangi pajak. Betul nggih? Ada orang pajak? Jadi Pajak penghasilan
Kalau dalam laporan SPT itu panjenengan sudah mengeluarkan zakat, tapi ada bukti pembayaran zakatnya itu dari lembaga amil zakat yang resmi. Basnas, Lazismu, Lazisnu, Lazis Hidayatullah, kemudian Baituz Zakah dan lain sebagainya. Yang resmi, maka ini bisa dilaporkan mengurangi pajak. Wah, ini jadi pelatihan pajak nih. Nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Tapi seperti itu, Pak. Jadi mengurangi pajak. Kalau tidak tahu ya sudah, zakat dikeluarkan, pajaknya dikeluarkan. Tapi sebenarnya zakat mengurangi pajak. Nah, monggo nanti kalau ada yang keliru, monggo dikoreksi nanti. Jadi orang yang mempunyai harta tapi kemudian membelanjakan hartanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain juga adalah ghinan nafs. Jadi kaya jiwa. Itu. Jadi kaya jiwa. Kaya jiwa itu cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, ini nanti kalau kita bahas dalam surat Al-Fajr, mungkin pernah kami sampaikan itu juga jelas. Nah, jadi kadang-kadang Allah memberikan banyak, kadang-kadang diambil sedikit. Tidak semua. Diambil sedikit 50%, 25% dari apa yang kita dapatkan, atau mungkin bahkan 75%, tapi masih ada 20%. 25% yang kita dapatkan. Nah, ini bagaimana kemudian sifat ini menjadi sesuatu yang baik. Maka meminta itu boleh, tetapi meminta-minta itu sesuatu yang kurang pantas bagi orang yang beriman. Dan begitu. Ya. Nah, itu monggo nanti itu di dalam hadis riwayat Bukhari juga Rasulullah sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sifat yang ketiga ini al-khafi. Al-khafi itu yang diam-diam atau yang menyamarkan ibadahnya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksudnya adalah orang yang beribadah dalam bentuk apapun, dia hanya mengharap ridha Allah, tidak mengharapkan pandangan orang lain terhadap apa yang dia lakukan. Ada orang melihat atau tidak melihat, ya ibadahnya sama. Ada orang memuji maupun tidak memuji, ibadahnya tetap sama. Kadang-kadang ada orang itu dipuji ibadahnya semangat, tapi ini bukan berarti tidak boleh memuji orang yang beribadah, Pak. Nah, misalnya ada saudara kita yang beribadah, yang rajin itu dipuji nggak apa-apa. Nah, tetapi puji ini dalam arti memotivasi, nggih. Kadang-kadang Rasulullah kan banyak juga memuji sahabatnya. Nah, tapi ini dalam konteks pribadi. Kita dipuji ya ibadahnya seperti itu, tidak dipuji ya seperti itu. Kadang ada orang, aku wis ning masjid kok kok nggak disapa, kok nggak kemudian nggak pernah kalau pas pengajian nggak pernah disebut Pak Jadi kan, atau nggak pernah disebut Pak Harto. Gitu. Maka kadang-kadang para sesepuh itu kalau pas beliau ceramah kemudian memanggil satu persatu itu yang dipanggil senang, Pak. Akhirnya kemudian memotivasi untuk ke masjid untuk beribadah itu sebenarnya luar biasa. Jadi al-khafi itu ibarat kalau dalam hadis kaitannya dengan sedekah, sedekah tangan kanan, tangan kiri seakan-akan tidak tahu. Tapi sekali lagi ini bukan berarti kemudian mendorong seseorang untuk tidak memperlihatkan ibadahnya, memperlihatkan amal solehnya. Tetapi hadis ini Rasulullah hanya ingin menyampaikan orang yang baik di mata Allah adalah orang yang beribadah apa adanya, mengharapkan ridha Allah. Pandangan manusia itu adalah hanya bagian kecil dari apa yang sudah dia lakukan. Terlihat atau tidak terlihat dia melakukan seperti itu. Maka kalau ada ungkapan begini gimana itu?
kejahatan yang ditutupi akan terlihat. Gimana Pak? Sepandai-pandainya tupai melompat gitu ya? Sepandai-pandainya menyimpan Sepandai-pandai menyimpan bangkai akan tercium juga. Itu yang buruk ya. Sebenarnya ungkapan itu juga berlaku terhadap sesuatu yang baik. Sepandai-pandai kita menyimpan kebaikan, boleh jadi Allah akan memperlihatkan. Allah akan memperlihatkan itu baik di saat manusia masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal. Akan tetap terlihat. Sudah kita ngumpat-ngumpat gitu, ternyata ada orang melihat, oh saya kemarin melihat Bapak, akhirnya menjadi ramai. Nah, di saat seperti itu orang yang khofi ini dia tetap akan menganggap itu biasa. Ini yang memang perlu latihan, kemudian kebersamaan kita untuk menjaga niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Kalau masih ada waktu, kalau ada pertanyaan monggo. Wallahu a'lam. Yeah. Alhamdulillah tentang cinta. Cinta adalah dari kata hukum untuk kita beribadah dan tidaknya suatu perjumpaan. Orang dengan cinta kepada Allah berarti perjumpaan dan kita beribadah dan rindu kepada Allah. Monggo, untuk mau belajar. Monggo. Oh, salah satu. Assalamualaikum. Orang mengatakan takwa itu kan menjalankan semua perintah. Tapi kalau seseorang sudah menjalankan perintah, tapi juga apa yang dilarang, itu apakah orang itu bisa dikatakan takwa? Satu, terus yang kedua, kalau boleh yang bertanya mengenai batasan untuk sop pria dan sop wanita itu, apakah itu cukup dengan kafir atau boleh terbuka seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 179 yang laisal birra itu kita jadi ini sendiri, minder sendiri kita ini orang bertakwa atau tidak. Karena takwa itu di situ Allah sampaikan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Di situ ada keseimbangan antara iman, Islam, kemudian hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain ini ada dalam bentuk menepati janji, kemudian hubungan dengan kerabat, dengan keluarga, ini seperti itu. Mereka, kata Allah, wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka takwa ini sebenarnya ada orang menempatkan, jadi ada ulama menempatkan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu bukan dalam bentuk derajat seperti orang mukmin, kemudian muslim, kemudian fasik, kemudian munafik. Nah, bukan dalam derajat itu. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang berproses. Nah, berproses menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka orang bertakwa itu orang yang sedang berproses. Dia berproses, nanti dia akan menjadi orang yang beriman. Kalau dia melakukan kesalahan, dia adalah orang yang fasik. Kalau kemudian apa yang dilakukan itu kemudian bertolak belakang dengan keyakinannya, secara kasat mata dia melakukan perilaku orang yang bertakwa, beriman, bertakwa, tetapi dia masuk dalam kelompok orang munafik. Maka kita jangan memahami orang yang bertakwa menjalankan semua. Wah, kalau semua itu berat, Pak.
Jadi menjalankan kalau dalam bahasa Arab itu sering diartikan menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Jadi bukan kulun tapi menjalankan amarallahu bihi. Menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Kalaupun dalam menjalankan itu kemudian ada ketimpangan, maka itu ketika tidak mengerjakan atau mengerjakan kesalahan dia berdosa di situ. Tetapi tidak menghalangi dia berproses menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita tidak memahami, wah kalau bertakwa nilainya sekian berarti tidak melakukan, tidak. Nanti dan itu berat ya bagi kita kalau kita memahami semua. Nah, kalau semua nanti perintah aja nggak kita lakukan semua. Perintah kaitannya sama Allah, belum lagi perintah dalam hubungan sosial begitu. Jadi ini semua adalah proses. Kalau dikaitkan dengan hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau, berproseslah engkau untuk beriman kepada Allah di mana saja engkau berada. Saya rasa ngoten Bapak. Kemudian yang kedua kaitannya sama soft. Apakah soft laki-laki dan perempuan itu harus terhijab, tertutup seperti ini? Ya tidak, Pak. Boleh, tidak masalah. Bahkan kemudian tidak ada sekatnya juga tidak apa-apa sebenarnya. Cuma kan kemudian ada hal-hal yang menjadikan kita lebih berhati-hati, khawatir nanti terganggu, khawatir ini dan lain sebagainya. Tapi yang jelas selama masih terlihat berjamaah itu tidak apa-apa. Kalau ini tertutup semua malah nggak baik, malah nggak kelihatan. Maka kalau tertutup semua itu seperti di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tertutup semua. Jadi di selayar kanan, kiri, belakang itu tertutup sama sekali. Tapi pakai kayu yang bolong-bolong itu, ya. Tapi tidak terlihat laki-laki dan perempuan. Tetapi itu masih nyambung ya, masih nyambung. Jadi sebenarnya terbuka pun tidak masalah. Maka kalau kita lihat dalam urutan soft itu kan siapa yang paling utama di depan bagi laki-laki, kemudian siapa yang urutan terdepan dari perempuan, kan seperti itu. Kemudian hijab ataukah kemudian batasan ya untuk membatasi kalau kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini pakai kaca boleh, mau dibuka boleh, tidak masalah. Ataukah pakai yang setengah itu tidak apa-apa. Nggih, saya rasa ngoten, Pak. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, ini malah tidak perlu penjelasan, malah meringkas dari apa yang saya sampaikan. Wah, Masya Allah. Leres, Pak, seperti itu, Pak. Jadi dipuji ya biasa, tidak dipuji ya biasa. Nah, seperti itu. Jangan kemudian tidak dipuji kemudian mutung, repot. Tapi kalau dipuji kemudian sedekahnya keluar banyak, nggak apa-apa, Pak. Kan ada ya orang kalau nggak digitu kan nggak keluar sedekahnya itu nggak apa-apa, puji terus gitu. Bombong dulu. Ya, yang melihat konteksnya. Kalau kita melihat dalam sirah Nabi itu, Rasulullah adalah seorang pemimpin yang paling tahu sahabatnya. Ada sahabatnya yang senang dipuji, Rasulullah puji. Ada yang sahabatnya kemudian memang harus keras, Rasulullah keras. Ada sahabatnya yang kemudian memang tidak ditegur, ada juga. Apalagi kemudian Rasulullah kalau marah beda dengan Umar. Kalau Umar marah, Rasulullah orang itu potong saja itu lehernya. Kan gitu. Kalau Abu Bakar kan tidak. Kalau Rasulullah marah, beliau diam. Jadi diam berarti sahabat itu sudah tahu, wah ini berarti Rasulullah marah besar ini. Nah, ini jadi kalau di sini nanti para sesepuh kita ini sebenarnya tahu kondisi kita. Ada orang-orang yang memang disikapi dengan berbeda. Nah, okay. Saya rasa ngoten ya Bapak.